Benarkah head unit yang bisa play HRS itu bener-bener bisa main play HRS? Asal lo tahu ya, ini orang belum tidur loh. Belum tidur. Halo Sonedik, balik lagi sama gue Kevik. Setelah dari Surabaya, perjalanan 12 jam dan memang gue kapok. Tapi demi ketemu sama satu orang ini yang salah satu orang yang membuat gue trip nekat-nekatan sih sebenarnya. Dari Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bali. Nah, dia ini salah satu follower dari Instagram dan juga salah satu subscriber dari YouTube-nya kita. Dia bilang dia adalah seorang DJ. Dia mungkin dibilang kurang puas juga nggak bilang kurang puas, tapi dia salah satu orang yang mentuning mobilnya sendiri. Gak usah lama-lama, kita ketemu langsung sama Sam. Halo bro. Halo. Apa kabar? Nah Baik, ini dia orangnya. Baik. Asal lo tahu ya, lu salah satu orang yang membuat gua trip dari Jakarta sampai ke Bali ini. Capek kan? Kapok. Kapoknya karena gue salah jam. Salah jam, Oke, ya. Salah jam sih. Salah jam, salah perhitungan, ya karena gue dua dan istri mendahulukan anak-anak dulu. Iyalah. Mereka makan dulu, mereka prepare dulu, takut kasihan lah kalau misalkan jalannya subuh-subuh. Long trip juga soalnya. Betul. Nah, kita kebanyakan diem karena gue tahu Jakarta ke Bali itu, buset, kalau di DUR itu 19 sampai 20 jaman lebih lah. Akhirnya kita berhenti dan kita mampir ke Semarang dan mampir ke Surabaya untuk ketemuin, ya mampir 2 hari 3 hari, terus Surabaya 2 hari 3 hari, di situ juga ada saudara juga. Nah akhirnya Surabaya ke Banyuwangi. Ya Tuhan, di pelabuhan nunggu 3 jam. 3 jam. Ya, nunggu 3 jam. Abis nunggu 3 jam, perjalanan nggak lama kok nyebrangnya. Nggak lama, dan juga nggak mabok. Lautnya pas lagi tenang. Nah, yang dongoknya nih, nyampe ke Gilimanuk untuk nyampe ke sininya. Nah, aduh balap sama truk-trukan. Ngelawan truk. Aduh balap sama truk-trukan, cuma seru lah. Nah, seru lah itu perjalanan. Gue makan waktu 4 sampai 5 jam. Ada truk trouble 2 kali di sana. Gue nggak bisa videoin karena gue juga udah hampir hilang begitu, cuma ditemenin sama temenin sama bini gue, diajak ngobrol juga, terus sama dengerin lagu tuningan dari Zero Noise. Tetap gue santai, gue bawa promosi ya. tetap kan enak kan, bener kok. Mobil gue dibangun sama dia gitu. Oke, sekarang di belakang kita ada Yaris Lele. Ya, Mobilnya lo, seorang DJ yang selalu berurusan dengan musik. Nggak mungkin audio mobilnya pasti asal-asalan. Oke, bisa lu jelasin ke Sonedik semua yang sistem yang terpasang di mobil itu apa aja? DSPM doang sih sebenarnya, nggak main multi-amp. Terus speaker 4-way, sub 10 inch, flat yang slim. Ya, yang slim. Terus ada front sub juga. Terus pakai surround juga. Oh, pakai surround, pakai rear wheel. Ya. Oke, kalau misalkan kita bicara di belakang, yang terpasang di belakang barangnya apa aja sih? Subwoofer lu pakai? Subwoofer yang Eton, slim itu? Ya, Eton M10 flat ya. Oke. Terus pakai monoblok Zapco, lupa Monoblok tipenya Zapco. apa. Udah lama yang jelas. Oh, itu lawas. Lama banget. Oke. Kelas D berarti ya? Kelas Apa jangan-jangan nggak yang tahu. AB? Aku malah nggak tahu itu kelas apa. Oke. Abis itu lu pakai Goldhorn? Pakai Goldhorn P3 DSPA. Yang merah ya? Yang merah. Terus gue lihat juga lu pakai streamer. Ya. Streamer lu pakai? WIM Ultra. Udah di mod tapi. Oke. Kabelnya? GSC. Oke, gak usah lama-lama, kita masuk ke dalam untuk dengerin hasil suaranya. Yuk. Oke, sekarang kita udah di dalam mobil Yaris ini. Dan seperti yang tadi dikatain sama si Sam, kalau misalkan mobil ini mengusung 4-way, bisa disebutin lu pakai barangnya apa aja? Twitter, Ground Zero Plutonium, mid range-nya Ground Zero Nuclear, mid bass Ground Zero Nuclear. Oh, beda-beda? Ngejar budget, bro. Ngejar budget. Oke, terus support Twitternya pakai Sony ya? Sony. Ya bener sih, nggak terlalu mahal. Cuma kan yang penting cari benernya. Semua balik lagi ke tuningan. Iya dong. Yang penting tuningan. Oke. Terus yang gue lihat di sini juga lu ada treatmentnya dari kayu dewa, Kotenten ya? Iya, Kotenten. Yang nano diamond sama yang kayu. Oh iya, diamond satu, yang kayu, tapi itu kan udah lama banget ya. Iya. Terus sama, di pilar, di sebelahnya pilar, ada di sebelahnya pilar A yang di sini, di bagian segitiga. Segitiga yang biasa ditaruh Twitter, sebelahnya spion. Di sini ada segitiga kecil, juga ada ditaruh. Nah, di sini juga ada titiknya semua ke sono ya? Iya. Berarti lu kenal Kotenten lama dong? Enggak juga sih.
Setahun. Dia masih main beginian? Masih ada. Udah tahu gua. Oke lah. Yang di depan kita tuh ada player dari Goldhorn itu sendiri ya? Ya, player Goldhorn. Tapi gue pakainya streamer. Tombol apa nih? Ini buat aux input kalau gue pakai DAP. Oh, lu ada DAP juga? Ada DAP. Komplit ya DJ-nya ya? Oke, treatment yang lo lakuin di mobil ini tuh apa? Peredam? Peredam full sih. Dari STP? Macam-macam. Ini banyak brand soalnya. Oh, banyak peredamnya. Banyak brand. Apa aja tuh? Asalnya cuman depan doang. Lo pakai apa? Depan tuh apa ya? Venom kalau nggak salah. Depan pakai Venom. Depan atas Venom. Terus bawahnya tuh pakai apa ya, lupa. Beda aja bawahnya. Bawah sama pintu belakang beda, ngerjainnya belakangan soalnya. Oh, kalau yang belakang tadi gue buka di ban serep lu itu pakai STP. Ya. Pakai STP. Terus di depan lu pakai bludru juga. Nah, ini perlu gue tanya ini. Kenapa lu pakai cover di dashboard? Biar dashboardnya nggak mantul. Oh, ya bener kan? Berarti ada beda nih. Yang gue pernah sotoy nanya, oh ini berarti buat pantulan nih, biar ini meredam pantulan. Aku bilang, enggak, gue takut silo. Kan setan, bikin gue malu, anjir. Gue tanya, oh ini makanya mendingan gue tanya kan, dibanding gue sotoy sendiri. Ini jadi tuh orang itu customer masuk ke dalam, pas lagi di dalam akhirnya kita dengerin bareng. Bilang, om mobilnya enak om, ini pakai bludru di depan itu buat apa? Di coverin begitu, buat ini ya, buat reduce pantulan gitu. Oh enggak, biar mata saya itu kalau nyetir kadang terganggu sama glossy-nya dari dashboard itu. Iya. Ada pantulannya, dia nggak suka. Yeah. Gue diem dong, malu dong gue udah bilang buat pantulan, ternyata dia bilang enggak, buat mata gue silo. Jadi mending gue tanya dibanding gue sotoy sendiri gitu loh. Dua fungsi juga sih. Secara nggak langsung dibilang ngefek banget enggak, dibilang nggak ngefek, ada efeknya. Ya pasti ngefek. Iya. Apapun sumber pokoknya pasti ada pantulan. Iya. Bukannya enggak. Makanya ada diffuser, makanya ada treatment yang mereka anggap itu dapat mereduce pantulan yang ada di kaca. Kayak ini aja kemarin pasang dashcam kan baru kan. Shifting. Iya. Langsung geser kanan. Ya, makanya juga nggak bisa patok karena kan di apa? Kalau waktu kita record kan gue taruh tengah, di bawahnya treatment juga. Iya. Terkadang suara ada bias sedikit gitu loh. Jadi kayak loh kok suaranya rada mencar. Oh iya, karena ada kamera mungkin. Akhirnya makanya setelah matiin kamera, gue coba dengerin lagi. Oh ternyata benar. Ya gitulah pokoknya dah. Terus di sini juga lo ada Bluetooth yang udah dapat dari Goldhorn itu ya? Iya. Yang buat apa namanya? Kenapa? Gue taruh situ biar gampang bro. Tinggal tarik. Buat naik turun volume. Kalau kesini kan lo harus maju. Ya. Atau enggak ditaruhin aja karena gue juga dulu pakai Yaris gitu. Jadi ruang geraknya itu kecil. Iya, space-nya kecil. Oke, ini tempat koin, tempat apa lu custom semua ya di sini ya? Gue hilangin. Ini kabel apa nih? Kabel input ini. Oh, lu pakai apa nih kabelnya? Orion. Yang kuning Orion. Ini. Ya benar Orion. Lu pakai sub depan, itu taruhnya di mana? Soalnya gua nggak lihat ada di kaki lu. Bawah kolong. Oh, lu bikin bawah jok. Bawah jok kiri. Itu sub kolong? Sub kolong. Oh, lu pakai sub kolong. Pakai apa? Domination. Pokoknya Backbass 8 gitu kalau nggak. Pokoknya dia pakai sub kolong, ada di bawah bangku. Mereknya nanti kita lihat. Gue belum lihat sama sekali, belum beauty shot. Lagi kita langsung dengerin. Oke, gak usah lama-lama. Kita sekarang dengerinnya pakai head unit dari Nakamichi, tapi playernya bukan dari Nakamichi. Playernya bukan. Tapi ini Wims. Tidal ya? Ya, pakai dari Tidal. Karena pakai streamer. Sekarang kita dengerin aja langsung lagu pertama. Oke? 1 kegedean pantas. 1 2. Sit in a big white room alone, till my head back, feel the tears fall down. Close my eyes to see in the dark. I feel young, broken, so scared. Ooh. I don't wanna be here anymore. I wanna be somewhere else. No more free.
like I used to be. But I have to stay in this big white room with a little old me. I'm going crazy. I'm losing my mind. I'm going crazy in this big white room of mine. I'm going crazy. Yeah. I'm losing my mind. I'm going crazy in this big white room of mine. Sitting in a big white room alone. Close the door, don't want the pain to come in. No, I clench my fist and try to stay strong. I cry, I feel sick. My heart's beating, 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 out of control. Oke, kita gua penasaran sama karakter dari mobil ini. Karena lu kan seorang DJ. Ya. Lu paling concern di mobil itu apa? Yang lu bener-bener anjir ini paling susah nih nangkep di apa yang ngomongnya? Paling lu temuin. Karena lu DJ kan biasa mainnya di room. Oh, ini kan lu mainnya di mobil. Ya. Yang lu paling kesel nih di mobil ini tuh lu apa? Yang lu harus pelajari yang lebih gitu loh. Kadang-kadang tuh kita denger lagu ya, tapi feel-nya tuh nggak dapet gitu. Okay. Cuman sekedar ya lagu gitu, nggak ada yang something yang wah gitu. Nah, gua ngejar yang apa ya, enak didengerin, tebel, tapi nggak pedes. Oke. Kadang-kadang tuh kalau kita ngejar yang nggak pedes, suka gimana ya? Kayak ada yang suara yang harusnya keluar kayak terus simbal segala macem, tailnya tuh nggak dapet, sustainnya tuh nggak dapet. Jadi harusnya ces panjang, ini cuma kepotong. Soalnya lu bikinnya terlalu apa ya, terlalu bright. Oke. Kalau terlalu bright emang menjadi panjang gitu, tapi nyerang kan. Nyerang. Nah, gua ngejar biar gimana caranya biar tetap enak tapi nggak nyerang. Oke. Lu belajar sama siapa? Ngoprek di YouTube. Otodidak. Gue kenal sama dia ini berapa lama ya? Berapa bulan? 2-3 bulan yang lalu Iya, kalau nggak salah. 3 bulan yang lalu. Semasih gue di dalam, ya. Oke, sekarang kan bodo amat. Kita ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya nanya, ngobrol-ngobrol. Wah, lu di Bali ya? Lu begini ya? Nah, dia ini sering kirimin foto nih. Gue lagi ngoprek 2 laptop. Nih, kok gue lagi tuning lagi nih untuk ini lagi. Lu asli bukan orang Bali kan? Bukan. Lu aslinya dari luar Pulau Bali. Dari Jawa Tengah. Bekerja di Potato Head. Sementara ini lagi dikontrak sama Potato Head, yang main di Potato Head gitu loh. Nah, akhirnya lu main aja di sini kok gitu. Mikir. Ternyata guanya udah bebas. Gue lebih happy, gue lebih seneng. Gue mau buang sial nih. Gue main dari Jakarta. Gue melakukan trip ini untuk buang sial, untuk happy. Gue seneng melakukan ini. Gue tegesin lagi, gue seneng ngelakuin ini. Taruh kata capek tapi terbayar. Ya kan mau gue bilang lu tuning gue jauh-jauh, lu jangan bikin suara yang aneh-aneh lu gue getin. Yang penting kan refreshing. Betul. Ya terbayar lah. Jadi gue buang 1 hari untuk istirahat, gue tidur terus gue sama anak-anak gue lah. Ya udah 13 tahun terkungkung gitu loh. Jadi exit company life kan. Pokoknya apa yang gue lakukan ini itu gue happy. Ya gue harap juga happy-nya gue ini, apa yang gue lakukan ini bisa lo orang juga nikmatin, laluin dari audio dari karya yang biasa kita kan di Jawa doang nih, yang paling jauh kita kan ke Malaysia. Ya gue pengen share itu kalau bisa ke seluruh Indonesia. Gue pengen tahu itu karakter mereka itu seperti apa gitu loh. Nah,
Gue ke Bali ini ketemu sama seorang DJ yang biasa ngacak-ngacak lagu. Nah, gue pengen tahu mobilnya tuh kayak gimana gitu loh. Nah, ya, tadi kan kita dengerin Jessie J yang Big White Room. Itu kan dia nyanyinya live ya. Live. Bener yang tadi dia bilang. Kalau misalkan ini nada tinggi loh, Iya. frekuensi tinggi loh, Iya. pedas. Lu tau sendiri, cewek kalau teriak-teriak kan, pengang kuping lu kan. Iya. Gua enggak. Gue nggak ngerasain namanya pengeng. Ya waktunya dia berteriak, kayak berteriak, tapi Iya. tetap dikontrol. Iya. Gue nggak tahu di frekuensi berapa. Gue nggak tahu frekuensi ya. Cah, menurut lo orang seperti Pokoknya apa? frekuensi yang bikin itu antara 2.500 sampai 3.000. Lu harus kontrol di situ. Ya, kita kan baru dengerin satu lagu. Kita dengerin lagu kedua deh. Ini kan female. Ini gue pengen tahu lah lagu-lagu kesukaan lu lah. Oh, now I'm loosening up again. I'm getting up. Sometimes I get impatient, but she cools me without words, and she comes so sweet and softly. My hummingbird, man, have you heard that I thought my life had ended? But I find that it's just begun. 'Cause she gets me where I live, and I'll give all I have to give. Talking about my hummingbird. Oh, she's little and she loves me too much for words to say. When I see her in the morning sleeping, oh, she's little and she loves me too. My lucky day, hummingbird, don't fly away. Gimana, Sonedix? Lu ngerasain permainan bluesnya itu gimana? Jadi pas solo elektrik, gitar itu seperti apa? Gue yang paling demen nih, itu low-nya, bassnya, permainan bass ya. Oh, tem, gitu. Gue nggak ngerasain adanya di belakang tuh digebuk dari belakang. Terus suaranya tuh gue berasa di sini nih. Oke, lo sebagai DJ, bener apa enggak nih? Bass, lo kan, ya lu beat kan? Ya, bass tuh soul sebenarnya. Betul, bass itu soul, tapi Tapi nggak boleh over. bener gak nih bedanya? Gue nggak tahu nih bedanya salah apa bodoh lah, gue kagak ngerti. Ini kan gue bertanya di luar dari orang installer, Ya, bener kan? Gue nanya sama orang yang biasa berhubungan sama bersama yang ngacak-ngacak lagu. Berarti kan istilahnya lu create lagu, ya, lu memix lagu. ya, Oke, berarti kan lu kurang lebih lu tahu frekuensi. ya. Sekarang gue mau tahu bedanya apa? Lu digebuk di sini, lu ngerasa bass di sini sama di sini. Oh, sebenarnya Itu ada beda kan frekuensinya kan? beda. Tapi itu sebenarnya lebih ngefek dari timing sih. Lebih ngefek dari timing delay-nya. Oke. Kalau timing delay-nya benar, sub mau slow apapun dia tetap di depan. Di situ kan? Ya, kalau settingan mobil ya. Tapi kalau settingannya live sound, dia tuh lu harus feel. Beda cerita. Nah, sekarang kalau di mobil oke, kita bicara aja di dalam klub. Ya. Sewaktu lu berdep, lu kan feel-nya kan Feel-nya whole body. whole body. Nah, kalau di sini, gue berasa di sini. Ya, Bukan di belakang. Kalau belakang digebuk itu udah nggak bener. itu salah timing. Itu pokoknya salah. Apa sih? Salah Lambdanya delay, ya. Salah Lambdanya nggak dapet. Nah, gue berasa
Gebuknya lu berasa memang lu melihat di depan. Iya. Tapi gue berasa di sini, ih kok enak ya. Rasa di sini lo tuh. Kan harusnya lambda tuh kalau sub ya, sub kan di belakang. Nyambung ke depan, mantul belakang kan. Tem. Iya. Tem. Iya, rotasi. Soalnya ini kan pantulan. Kan lo dapatnya pantulan terakhir. Kenapa gue pakai sub depan? Buat ngedorong ke atas. Buat ngebantu. Ngebantu di hitungannya bukan high pitch ya, high frequency sub di 50-60-nya. Sebenarnya bisa sub itu gua cutting keras. Ya. Gua cutting lebih tinggi bisa. Cuman kalau gua cutting lebih tinggi gimana ya? Ada yang kurang gitu apa, makanya gua pasang front sub. Nyari sendiri loh. Gua tadinya niatnya 2 malah pasang front sub. Left right. Jadi kanan kiri sampai 40 dapat semua. Rata. Iya rata, kanan kiri 40 dapat semua. Jadi main subnya bukan nggak terlalu stereo. over? Gimana tuning? Harusnya enggak sih. Gimana Balik lu aja nge-tuningnya gimana? Bukan gimana lu nge-tuningnya gimana? Gimana ya? Gimana lu tuning itu biar jadi enak. Jadi kalau apa ya? Kalau pasang left right tuh sub belakangnya bener-bener main 40 Hz ke bawah. Bener-bener ngambil low end. Iya, yang kerja yang ini Yang kerja ini buat ngebantu si mid bass. lebih tight lagi. Lebih tight. Oke, ini di pintu lu masih free air atau lu ada treatment? Free air. Cuman dibobok doang. Iya, digedein dikit. Iya, digedein dikit. Ya udah. Oh. Ya udah. Oke. Kita dengerin lagu yang lain. Mau lagu apa nih? Bebas. Ini dong. Coba lagu kebangsaan gue. Asal lu tahu ya, ini orang belum tidur loh. Belum tidur. Mestinya kita hari Senin. Cuma dia ada kerjaan. Terus dia lu nge-WA gue malam jam berapa ya? Subuh ya? Subuh. Jam 1 apa jam 2 gitu loh. Gue mesti cari playlistnya lu nih gitu. Gue terserah lu, gue bilang mau lagu. Dia nyari lagu. Dia ngumpulin lagu. Dia dibikin playlistnya dulu gitu loh. Terus akhirnya baru tadi dia bilang, gue belum tidur ini. Kalau tidur gue kebablasan, yang penting udah biasa dia bilang. Kerja keras ya di Bali. Boleh jujur gak? Kenapa lembut banget sih? Tapi ada low-nya gitu loh. Ada lembutnya. Sub lu tuh lembut banget. Lembut bukan berarti lemes ya. Ya. Mesti kan ada dek gitu, temen dem. Tapi ngisi. Gua nggak bilang nggak ngisi. Ya. Tapi lembut. Goblok. Kata-kata tolol aja. Gimana ngomongnya? Nggak, takutnya jadi jelek nih di mata mereka. Bukan lembut lemes ya, enggak. Apa karakternya? Karakter si sub belakangnya. Ya karakternya kan mestinya kan dia gitu. Sebenarnya subwoofer yang ini gua pakai tuh apa ya? Gesit. Kalau mau dibilang gesit, kalau mau dibilang bisa main low banget, tapi harus pilih salah satu gitu.
Gue lebih ya harus balancing. Oke, berarti lu merasakan apa yang gua rasakan kan? Apa Ya. yang gua maksud lu tau Ya, kan? tahu. Boleh jelasin nggak? Gua takut salah nih. Soalnya buat gue ini jadi lembut gitu. Musiknya kan di speednya itu kan dum kayak sedikit bulat, tapi yang ini tuh lembut gitu loh. Gue soalnya lebih ngejar ke low end-nya. Ya udah, berarti selera ya. Ya, Gue itu bilang selera. balik selera ya. Karena makanya dia tadi aja bisa, oh nggak masuk ke playlist nih. Berarti kan ini kan gue minta dadakan. Iya. Ya gue minta dadakan. Gue minta playlistnya Gue dia. masukin sih, cuman gue lupa taruh mana. Sih. Ya udah, bukan berarti nggak enak. Semuanya on point. Ya, mesti ada siul. Mesti ada body gitarnya gimana. Lu ngapain ngomongin staging lagi? Gue udah bener dong. Kalau misalkan staging ataupun depth-nya kagak bener, Pak. Gue udah nyari gitu loh. Anjing gimana? Kok suaranya keluarnya dari sini? Enggak, semuanya tertata di atas, lebar-lebar, tinggi-tinggi. Cuma bener kata dia, sedikit ke kanan, apalagi ditambah depan gue ada DJI Action Cam. Jadi kan gue rada, wah mati nih. Rada ke kanan kan. Sedikit, nggak Iya. banyak, tapi sedikit. Cuma yang namanya gue mesti tolerate, tapi suaranya tetap on point, tetap enak. Yuk kita dengerin lagi lagu ketiga. Ya. All I wanna do when I wake up in the morning is see you light. Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna. All I wanna do in the middle of the evening is hold you tight. Rosanna, Rosanna, I didn't know you were looking for more than I could ever be. Not quite a year since she went away, Rosanna again. Now she's gone, and I have to say, meet you all the way. Meet you all the way. Rosanna, yeah. Meet you all the way. Meet you all the way. Rosanna, yeah. I can see your face still shine through the window on the other side. Rosanna, Rosanna, I didn't know that a girl like you could make me feel so sad. Rosanna. All I wanna take is to know you'll never ever have to compromise. Rosanna, Rosanna, I never thought that losing you could ever hurt so bad. Not quite a year since she went away, Rosanna. Oke. Said you really wanna love me, but you can't right now. Said you really wanna touch me, babe, can't do it right now. I can't hear you, I don't dare to get near you, baby. You take my upside, won't you? Just to wanna turn it down. I know, just to wanna turn it down. I'm standing in the wings, I'm all by myself. I'm gonna shy about everything, I get it by myself. I can't hear you, I don't dare to get near you, baby. You take my upside, won't you, baby? Just I wanna turn it down. I can't hear you, baby. I don't dare to get near you, baby. You take my upside, won't you, baby? Just I wanna turn it down. I was singing about love, baby. I was singing about happiness, oh, but you take it all off, I think about just to put it back on, I guess, baby. You might sell it up cheap. Nah ini tadi
nyambung ya. Yang tadi lagunya Toto, yang ini sekarang Sarah. Yang Turn My Upside Down. Yang tadi kan, yang Toto itu kan ada echo-nya. Berarti ini staging dan clarity. Yang Toto itu biasa staging. Terus kalau yang Sarah ini tuh detail. Keduanya lo dengerinnya kayak gimana? Lo gue udah bilang, gue nggak mau komentarin dia. Lo biasanya yang ngacak-ngacak lagu, masa gue yang komentarin? Ngapain? Yang gue rasa ya, Sound Addicts ya, ini yang gue rasa ya. Untuk kelasnya dia yang biasa ngacak-ngacak lagu, ini ngacak. Gue gimana sih soal ya, emang DJ ngacak lagu lah. Ya memang ngacak lagu. Gitu. Ngedengerin di mobilnya lu yang dengan penuh pantulan ini, lu bisa nyari berapa lama kalau boleh tahu? Gua kan masih belajar ya. Jadi gue bikin tuningan tuh selalu, gue bikin tuningan, ini kurang apa gitu, gue riset lagi, gue bikin lagi, gue riset lagi. Ya lu berapa lama itu? Ya kalau bikin satu settingan paling 3 jam, 2 jam. Bahaya lo, di Bali bisa lo yang megang lo. Maksud gua bukan. Maksud gua ya dia bisa tuning, dia bisa nyari itu. Dia mau ya secara otodidak dia cari ngetuning. Lo mesti dibayar berapa lo? Oke, bukan itu maksud gua. Oke. Orang yang secara otodidak yang biasa seorang DJ, dia udah terbiasa sama lagu. Yang kita dengerin itu yang 16 bit loh. Bukan yang 20. Ini 16 bit kan? 16 bit. Kita dengerin 16 bit. Dan kita tadi ada sedikit sharing tentang file source lagu. Ya. Nah, lu lebih pilih dari lu beli di mana istilahnya? Lu nge-rip atau ini dia bilang gua better streamer, gua better streaming. Lu beli sama si ini ya. Hari. Dari GSC. Itu. Terus makanya gue lihat juga dia ada GSC cable. Pendek sih yang buat dari USB ke WIM. Ya. Udah gitu, nah itu lari kemana lah? Ada GSC lari kemana lagi? Dari GSC langsung ke DSP. Oh, karena jaraknya pendek. Paling Iya. cuma semeteran. Sengaja gue pendek, mahal men. Iya. GSC gimana sih? Tapi pas sewaktu lu nonton gua, GSC lu hubungin langsung kan, gua mau WIM dong. Ya. Iya, itu gua laporan juga karena habis nonton video. Soalnya gimana ya? Kenapa lu pilih streamer maksud gua? Gue tadinya iseng kan. Jadi, gue udah punya DAP nih, DAP murah lah, harga berapa? 3 juta lebih dikit lah. Terus gue iseng, orang ngomong streamer lebih bagus. Terus gue cobain yang WIM Pro kalau nggak salah, yang hitam. Sekarang gue pakai di rumah. Jadi gue pakai WIM Pro. Oh iya, lebih enak, filenya lebih clean. Terus disaranin, udah pakai WIM Ultra aja, ada USB, jadi lu bisa main pakai file. Ya udah, gue beli WIM Ultra sekalian upgrade. Dan ternyata emang jauh lebih enak. Jauh lebih improve karena file itu bukan file abal-abal dan bukan file upsampling. Iya. Nah, menurut lu sendiri, file upsampling apa kelebihan, apa kekurangannya? Boleh gue tahu gak? Sebenarnya kalau file upsampling, dibilang nambah clarity nggak? Dibilang nambah gede file ya, kalau gue ngomong sih. Tapi filenya nggak bener kan? Filenya tergantung konversinya. Betul. Ada yang konversinya bener. Nih, yang tadi kita ngobrol. Oke. Ada yang konversinya bener ya, jadinya bagus. Tapi nambah kualitas nggak. Tergantung file orinya apa. Kalau file orinya misalnya lu pakai CD biasa ya 4416 bit. Kalau lu pakai file SSD ya file originalnya 96/24. Udah itu toh. CD quality berarti bukan file HRS kan? CD quality Bukan. ya CD quality. Soalnya masih 16 bit. HRS itu starting dari 24 bit 32. Tapi jarang kan pakai 32 kan? Jarang yang pakai 32. Karena file gede banget. Satu filenya gede. Kedua nggak semua player bisa mainin 32. Jangan dibilang bit perfect. Kalau dibilang bit perfect tuh Ya, orinya sampelnya berapa? Ya filenya jadinya sampelnya berapa gitu. Misal 4416 ya jadi 4416. Nggak di upsampling. Oke. Sekarang gua ada pertanyaan lagi satu. Ya ini mungkin krusial buat Sound Addicts semua. Benarkah head unit yang bisa play high-res itu bener-bener bisa main play high-res? Bisa, tergantung head unitnya juga. Nggak semua head unit yang ngomongnya high-res
bisa ngeplay high res, bisa bener-bener high res, bisa keluarnya. Sekarang gini, kalau misalnya pakai RTA aja, ngomong agak teknikal dikit ya, pakai RTA file 96 itu dibagi 2 berarti harusnya frekuensi responsnya nyampe 48 kHz. Kalau misalnya pakai 4400 berarti 22,05 lah, ya anggaplah 22.000 kHz. Nah, si head unitnya ini mampu nggak gitu? Mampu buat ngeplay gitu nggak? Kenapa gua pakai head unit Android cuman buat display? Jujur nih, Ya kalau gitu cuman buat display sama buat map. Udah. berarti kan ya Sonedix yang nilai sendiri dah. Lu komentar deh di bawah deh. Lu misalkan bener apa enggak atau ada masukan. Ya. Ada kita sharing lah. Oh, kita sharing lah. Saya sangat senang kalau dikritik. Kita sharing lah, bener apa enggak gitu. Saya Jadi senang kalau dikritik, terus kurang minusnya apa bisa improve lagi kan. kenapa enggak? Belajar Iya. lah, kita saling belajar gitu loh. Toh juga dia otodidak, dia pasti nyoba-nyoba gitu loh. Pasti ada plus ada minusnya. Cuma kan kalau lu bicara soal file lagu, bicara bitrate apa segala macem, nah, dia udah kecimpung udah lama banget. Berarti kan yang better gue nanya dia, ada bener apa enggak? Ya kan lu nanya, dibanding gue sotoy sendiri gitu. Oke, sekarang kita denger lagu terakhir, EDM. Apa? Feeling gua, lu di mobil, lu jarang denger lagu beginian ya? Jarang. Gue lebih demen funk, lebih demen jazz, gue lebih demen apa ya? DJ Komelo. Enggak. Thumbnail. Bukan masalah Selera, melonya ya. sebenarnya. Selera. Soalnya lu hari-harian lu dengerin musik kayak gitu terus boring. Lu butuh something interesting yang Jazz, oke. Lu dengerin. Jazz. Ayo, dengerin jazz. Sekarang gua paham. oke. Ini jadi pekerjaan lo sama mobil lo ini beda banget. Beda. Jadi ya lo yang tadi lo bilang boring, bosan lah. Bosen. Dengernya di sana udah ngebeat, di sini lo ngebeat lagi. Ya lo Iya. juga pengen ada yang sesuatu yang relaxing. Something different gitu. Ya udah, ayo kita dengerin yang jazz.
lu tadi bilang ini lagu favorit lu kan? Ya. Enak coy. Jadi ada, gua nggak tahu deh, di belakang tuh drumnya drum apa tuh, tetas, tapi dia gede gitu, lebar kayak ada echo-nya gitu loh. Ya, mungkin udah di apa namanya, di mixing atau di apa gua nggak tahu, tapi itu memberikan efek kayak dia tuh kayak ada gemaknya tuh, tetas. Mungkin gua salah, gua nggak tahu. Itu crash. Apa tuh crash? Crash cymbal. Ya, tapi mestinya dia berhenti. Tetes gitu Iya loh sih. kan. Tetes. Tapi dia panjang. Lu nggak tahu, gue berasa itu di piano itu kayak nenangin lu nggak? Iya. Tapi ada beatnya. Beatnya lu bisa goyang. Ada apa ya? Gini. Kalau dia kalau misalkan seorang DJ yang ngomong gitu, gue percaya. Karena apa? Itu ada namanya bisa ngebawa orang, pengen goyang terus kan? Nah, itu kan urusan lo. Untuk Iya. orang bergoyang kan? Iya. Bikin orang beat bukan beat rate, apa sih namanya? BPM. Heartbeat itu berapa nih di pompanya? Bikin orang cepet banget, duk, itu kan Iya. lu harus ngikutin Harus alurnya ngikutin nih. alurnya. Nah, mereka itu kerjaannya itu bukan kerjaannya. Mereka tuh harus lihat sikon, bukan asal ngacak lagu dong, enggak. Dia harus ngelihat floornya. Floornya udah mulai rame nih. Wah, gua harus bikin orang turun, Iya. ngikut nge-crowd. BPM-nya apa? Gua naikin nih. Kalau terlalu cepat juga mereka terlalu jadi terlalu exhaust, terlalu Jadi capek. kalau orang terlalu capek belanja enggak kan? Iya. Orang pengen pulang. Lu harus tahu kapan harus lu up tempo, kapan lu harus turun tempo. Turun tempo tuh bukan berarti turun BPM lo ya. Turun tempo tuh feel lagunya itu harus turun. Itu dia. Jadi gua nggak tahu ada apa yang udah pernah turun ke klub apa enggak. Cuma kok ini orang pinter banget ya, dari yang sedikit terus tiba-tiba kok beatnya jadi enak, jadi orang langsung turun ke floor. Biasanya kalau misalkan di table ya di table sendiri gitu loh. Cuma kalau yang di tengah kan, bagian tengah kan orang mau ke tengah ya ke tengah aja. Jadi itu pekerjaan mereka itu, mereka harus pinter-pinter ngelihat sikon. Makin rame makin enak. Ya udah, gue takut ngomong gue ngalur ngidur nih. Jadi Soundedix gimana hasil suaranya, silakan berkomentar di bawah. Sekali lagi, kalau misalkan mau berkomentar itu ada yang lebih bijak. Ada yang berkomentar, berkritik, itu ada yang lebih bijaknya. Jadi ini gue udah ke Bali nih. Gue pengen sikon di Bali ini tuh nggak cuma serta-merta SQL aja, SPL aja, tapi ternyata ada loh SQ di Bali. Iya. Ada ya? Ada. Nah, setelah mobil ini, gue dikenalin juga sama salah satu, sebenarnya gue udah kenal lama gitu loh, cuma belum sempat kesini karena terkurung kan 13 tahun. Jadi nggak bisa keluar. Company life. Iya, susah. Akhirnya gue udah keluar nih. Akhirnya gue dikenalin sama salah satu toko juga yang main SQ di Bali. Ya semoga aja dunia audio mobil, ya bukan cuma hanya dunia audio mobil di sini itu bisa berkembang dan orang yang bisa menikmati SQ quality di Bali. Jadi Sam, thank you. Udah ngajak, jadi membuat gue jadi pengen datang ke Bali untuk nge-review mobil lu, dan nanti ada beberapa mobil lagi. Thank you Soundedix, thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sekali lagi, salam Eargasm. Bye-bye. Thank you, bye.